Oh iya, Pak, sudah. Oke, Sinta Siti, sudah? Oke, ya silakan bisa dimulai presentasinya. Baik, akan saya mulai. Good morning, Mr. Irfan Mustafa and our dear friends. Today we from Group Student Center Learning 5 want to present about biodegradation and bioremediation mechanism of pesticide. Maaf Pak Julius, Oh, suaranya menggema. Jadi sepertinya ada speaker, yang berada di dekat situ. Jadi suaranya masuk ke mic-nya. okay, Pak. Bisa di-mute. Kecilkan aja. Tidak bisa kalau Zoom. Harus di-mute gitu. Yang speakernya. Bukan ininya ya, bukan mic-nya. Kalau mic-nya tidak kedengaran suaranya. Ini apakah masih menggema, Pak? Ya, sip. Udah jelas. Akan saya ulangi. Good morning, Mr. Irfan Mustafa and our dear friends. Today we from Group Student Center Learning 5 want to present about biodegradation and bioremediation mechanism of pesticide. And this is our member of Group 5. This me, Putri Adila Asisa, and Sinta Situsolika. Next. Human food needs on a global scale are increasing, so that agricultural production is very much needed. However, inhibiting problems such as pests have a result in reduced agricultural production. To overcome this, the use of pesticide in the agricultural environment is the solution. A pest control substance is a pesticide. Pesticides increase agricultural production and help farmers to enlarge planting area. Pest control carried out by using pesticide must not cause the side effect for non-target organisms in the environment. Pesticides may be effective in pest control, but often the wrong use by farmer cause environmental damage. Excessive use of pesticides has an impact on causing environmental pollution and killing wild organisms that are no pests. Therefore, biodegradation of pesticides residues is needed so that there is no danger posed by the use of pesticides. Next. The objective of this paper is first, knowing the category and types of pesticide. Second, knowing the types of pesticide and the degradation agents. Third, knowing the mechanism of pesticide degradation. Next. The benefit of this paper is that in order to understand the meaning and categories of pesticide, which can be known along with the adverse effect of their use. This paper can also be a source of information on pesticide degradation mechanism and type of pesticide degradation agent so that the use of pesticide can still be carried out safely and effectively. Next. Okay, next is pesticide. Pesticides are chemical compounds used to eliminate pests, including insects, rodents, fungi, and unwanted plant or weeds. They are a chemical or biological agent that weaken, incapacitate, and kill pests. Pesticides are mainly used for benefits like crop protection, preservation of food materials, and prevention of vector-borne disease. They are also used in a different field like agriculture, forestry, aquaculture, food industry, processing, transportation, and storage of food and other biological products. Next. Next is categories of pesticide. First is categories of pesticide on the basis of toxicity. Pesticide are categorized on the basis of various criteria such as toxicity,
or hazardous effects, pest organism they kill and pesticide function, chemical composition, and formulation and sources of origin. Toxicity of pesticide mainly depends on two factors, namely dose and time, hence how much of the substance is involved and how often the exposure to the substance occurs. Give rise to two different types of toxicity, that is acute and chronic toxicity. Acute toxicity refers to how poisonous a pesticide is to a human, animal, or plant after a single short-term exposure. Pesticide with a high acute toxicity is deadly even when a very small amount is absorbed. Acute toxicity may be measured as acute oral toxicity, acute dermal toxicity, and acute inhalation toxicity. Next is chronic toxicity. Chronic toxicity is delayed poisonous effect from exposure to a pesticide. Chronic toxicity of pesticide concern the general public as well as those working directly with pesticide because of potential exposure to pesticide on or in food product, water, and the air. World Health Organization recommended classification of pesticide by hazard that shown in table 1 that have class 1A extremely hazardous, and the example is paraffin, dieldrin, and porate. And then class 1B is highly hazardous, that and the example is aldrin and dichlorphos. Class 2 is moderately hazardous, and the example is GTT and chlordane. And then class 3 is likely hazardous, and the example is Malaysian. And class U is unlikely to present acute hazard, and the example is carbetamide and chloroprotein. Next. Based on the source of origin, pesticide may be categorized into biopesticide and chemical pesticide. Biopesticide that act on the target pest and strongly link organism. Biopesticide include microbial pesticide containing a live bacterium, fungus, virus, protozoa, or alga as active ingredient. And they are less toxic, decompose easily, and required in small quantities. There are three major classes of biopesticide. First is microbial pesticide. The active ingredient is microorganisms such as bacteria or fungi, and the example is bacteria Bacillus thuringiensis. And then next is plant incorporate protectant. Pesticide produced by plant naturally and genetic material introduced together is termed as plant incorporate protectant. And the last is biochemical pesticide, which include natural material. And the next category is chemical pesticide. Chemical pesticide, these are of wide range with affect large group of non-target organisms. Chemical pesticides are quite toxic and not always biodegradable. Chemical pesticides are further divided into organochlorine, organophosphate, carbamate, and pyrethroids. Next. And the next is classification of pesticide on the basis of pest organism they kill and pesticide function or use. First, in insecticide are chemical and biological compounds that attack and kill insect. And next is larvicide are specific insecticide that target the larval life stage of an insect. And then next is herbicide are used to control and remove undesirable plant and weeds. And next is fungicide are compound that kill parasitic fungi or their spores. And then next is rodenticide are to kill rodents such as rats, mice, and squirrels. And then bactericide that compound that isolate from or produced by a microorganism or are related chemical that is produced artificially which are used to kill or inhibit bacteria in plants or soil. Next.
Next is types and agents of biodegradation. So biodegradation that involves the capabilities of microorganisms in the removal of pollutants is the most promising, relatively efficient, and cost-effective technology. Biodegradation is a process that involves the complete rupture of an organic compound on its inorganic constituents. And the microbial transformation may be driven by the energy needs or a need to detoxify the pollutants, or may be unpredictable in nature or co-metabolism. Because of the wide-ranging nature of microorganisms, the number and large biomass relative to other living organisms in the earth, and wider diversity and capabilities in their catalytic mechanism, and also their ability to function even in the absence of oxygen and other extreme conditions, the search for pollutant-degrading microorganisms. There are several categories of pesticide degrading based on the degradation mechanism, namely bacterial, fungal, and enzymatic degradation. So the first is bacterial degradation. The degradation of pesticides results in the production of carbon dioxide and water by the oxidation of parent compounds. The bacterium involved in the degradation process energy intake from these degradation products. The efficiency of degradation process depends upon optimum atmospheric conditions, such as temperature, pH of soil, moisture contents, and so on. The modification of different bacterial specimens via genetic mutations also enhance effectiveness of applied microbes. The example is Streptomyces strains that have enormous application for degradation of CP pesticide or chlorpyrifos. Next is the strain of Pseudomonas putida and Pseudomonas mendocina has a great capacity of biodegrading permethrin and cypermethrin pesticide. And Acinetobacter, TW, and Sphingomonas ty strains are novel and very useful for the disposal of tobacco waste in the temperature range of 25 to 37 degrees Celsius and pH range of 7 to 8. Next is fungal degradation. Fungi and bacteria are considered as the extracellular enzyme-producing microorganisms for the excellence. The example is white rot fungi that have been proposed as promising bioremediation agents, especially for compounds not readily degraded by bacteria. This ability arises from the production of extracellular enzymes that act on a broad array of organic compounds. Some of these extracellular enzymes are involved in lignin degradation, such as lignin peroxidase, manganese peroxidase, lacase, and oxidase. A fungal strain, Fusarium verticilloide, is able to use linden as a carbon and energy source under aerobic conditions. And in the presence of limited nitrogen and phosphorus atmosphere, the efficiency in terms of high degradation is achieved. The environmental factors and concentration of linden and yeast extract improve the efficiency of the biodegradation process. And there is a great potential of fungal strains that is Fusarium oxysporum, Lentinula edodes, Penicillium brevicompactum, and Mechanicillium saxenae. For the biodegradation of pesticides like terbutilazine, difenoconazole, and pendimethalin in batch liquid cultures. These fungal strains are investigated to be evaluable as active microorganisms for pesticides degradation. And next is enzymatic degradation. So enzymes are the central to the mode of action of many pesticides. Some pesticides are activated in situ by enzymatic action, and many pesticides function by targeting particular enzymes with essential physiological roles. The enzymes are also involved in the degradation of pesticide compounds, both in the target organism through intrinsic detoxification mechanism and evolve metabolic resistance, and in the wider environment via biodegradation by Maaf, soil saya and
potong dulu. Ini kok slide-nya masih yang bacterial degradation nih. Oh, sebentar. Ini udah berubah belum? Ya, ini fungal. Tadi yang sempat dijelaskan fungal ya. Terus ini enzimatik. Sekarang enzimatik ya. Oh iya. Sudah ya Pak berarti. So the example of for pesticides degradation, there are mainly enzyme system involved, like hydrolysis, esterase, PTE or phosphotriesterase, oxidoreductase, MFO or the mixed function oxidase, and GST system or glutathione transferase. Several enzyme catalyze metabolic reactions, including hydrolysis, oxidation, addition of an oxygen to a double bond, and so on. Next is biodegradation mechanism of pesticide. During biodegradation process, pesticides are transformed into degradation product or completely mineralized by microorganisms which use the pollutant compound as nutrient for their metabolic reaction. A key role in the biotransformation mechanism is carried out by enzymes such as hydrolase, peroxidase, and oxygenase that influence and catalyze the biochemical reaction. The degradation process of pesticide can be divided into 3 phases, which can be summarized in phase 1 is pesticides are transformed into more water-soluble and less toxic product through oxidation, reduction, or hydrolysis reaction. Phase 2 is the phase 1 product are converted into sugar and amino acid which have higher water solubility and lower toxicity. Phase 3 is conversion of the phase 2 metabolite into less toxic secondary conjugate. Next. Next is pesticides degradation example. So hydrolysis will catalyze the hydrolysis of several major biochemical classes of pesticide, such as ester, peptide bonds, and carbon halide bonds, and generally will operate in the absence of redox cofactors. As an example of the catalytic activity of enzyme hydrolysis is the degradation pathway of carbofuran, a pesticide of group carbamates. This pesticide can be transformed in the environment and different metabolites are generated and accumulated in potentially contaminated sites, and different organisms isolated from contaminated sites that have been identified and characterized as transformers of carbofuran will resulting in different metabolites. The figure 1 is the picture of degradation of pathway of carbofuran. In A, several bacteria are involved in the hydrolysis of metabolites, and B, fungal degradation of carbofuran may occur via hydroxylation at the 3 position and oxidation to 3-keto-carbofuran. Okay, the negative impact that can be caused by pesticide on human is that food can be contaminated with toxin from pesticide. This affects the health of human who consume it. Toxicity of pesticide, if continuously live or enter the human body, will cause a damage to the immune system, hormonal imbalance, cancer, and various other diseases. Pesticide contamination in human can be through breathing, skin, eyes, and mouth. In addition to humans, the use of pesticides can kill or be toxic to non-target organisms. For example, is fish, where pesticides can be absorbed through breathing on the gills or drinking contaminated water.
In addition, the toxicity of pesticide can affect the oxygen level in the water so that the oxygen level in the water decrease. Organisms that play an important role on land, such as worm that affects soil productivity, can also be eradicated. The content of glyphosate and chlorpyrifos in the pesticide that can cause DNA from worms that be destroyed. Pesticide can cause eutrophication on environment and excessive nutrient content in aquatic ecosystem and result in increase in the number of phytoplankton in the ecosystem water. Next. So the conclusion is pesticide can do a lot good for agriculture if used properly and safely. Pesticides have categorized based on their level of toxicity, target of pest, and source of origin. The nature of the toxicity of pesticide make pesticide one of the contaminants that are harmful to organism and the environment. Biodegradation is needed in order to reduce pesticide residues to reduce and prevent the adverse effect of pesticide use. Pesticide biodegradation agents are bacteria, fungi, and enzymes. Various types of pesticide biodegradation agents are able to decompose pesticide in general into insoluble and air-soluble products. Next. And this is our references to do our work. Next. Thank you. This is our presentation. Good morning. Terima kasih atas presentasinya mengenai pestisida. Untuk berikutnya, apa sesi tanya jawab gitu ya. Kemudian dari mana? Dari mahasiswa. Silahkan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan dari apa yang disampaikan tadi. Mungkin ada yang belum difahami. Ya. Mungkin ada penanya lain? Permisi, Pak. Hmm? Permisi, apa suara saya masuk? Ya, terdengar. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Wildanul Hasana. Saya izin untuk bertanya. Tadi berdasarkan presentasi, Anda menjelaskan bahwa berbagai macam mikroorganisme pendegradasi pestisida. Yang ingin saya tanyakan, apakah dari berbagai mikroorganisme tersebut dalam mendegradasi jenis apakah mikroorganisme tersebut itu dalam mendegradasi pestisida itu spesifik ya jenis pestisidanya? Atau bisa semuanya secara umum? Dan bagaimana cara kita itu untuk mengetahui mikroorganisme tersebut cocok digunakan untuk agen degradasi pestisida? Terima kasih. Ya, silakan untuk satu penanya lagi. Ini kita buat satu sesi, itu ada 3 penanya gitu ya. Permisi, Pak. Silakan yang lain. Permisi, Pak. Apa suara saya terdengar? Mungkin ada yang belum difahami, ada yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Permisi, Pak. Apa suara saya terdengar? Tidak ada?
Ya, baik. Kalau tidak ada, ya kita atau mungkin nanti menunggu untuk kesempatan berikutnya, sesi berikutnya bagi penanya yang lain. Ya, silakan pada kelompok presenter untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan dari Viv dan juga Wildanul. Ya. Permisi Pak, ingin menjawab dari pertanyaannya Afif. Jadi untuk penggunaan pestisida sendiri ini sebagai penelitian tanaman sayuran harus menggunakan berdasarkan pada 6 tepat, yaitu tepat sasaran, tepat mutu, tepat jenis pestisida, tepat waktu, tepat dosis atau konsentrasi, dan tepat cara penggunaan. Jadi untuk tepat dosisnya itu sendiri, dosis atau konsentrasi formulasi dari pestisida harus sesuai dengan rekomendasi yang sudah dianjurkan. Kemudian untuk penggunaan dosis atau konsentrasi formulasi yang tidak tepat ini akan mempengaruhi pada efikasi pestisidanya sendiri dan juga akan meninggalkan residu pada hasil panen dan akan membahayakan bagi konsumen. Kemudian untuk informasi dosis atau konsentrasi dari setiap pestisida itu terdapat pada kemasan pestisidanya itu sendiri. Nah, kemudian untuk selain dari dosis itu ada tepat mutu, di mana pestisida yang digunakan ini harus sudah terdaftar dan diizinkan oleh Komisi Pestisida, kemudian tidak kadaluarsa, tidak rusak, dan tidak palsu. Kemudian pestisida yang terdaftar dan diizinkan beredar di Indonesia ini kemasannya biasanya harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk penggunaan pestisidanya ini harus memperhatikan waktu penggunaan, yaitu ketika organisme target sudah mencapai ambang pengendalian, yaitu pada sore hari, pada pukul 4 sore hingga 5 sore, ketika suhu udara itu kurang dari 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 50 sampai 80%. Jadi teman-teman yang lain. Ya, ada tanggapan dari penanya? Tidak ada tanggapan ya. Oke. Ya, masih ada satu pertanyaan dari Wildanul, silakan dijawab. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Wildanul. Untuk mikroorganisme itu bersifat spesifik atau tidak dalam mendegradasi pestisida itu tergantung dari jenis enzim yang dihasilkan dan juga pestisida yang akan didegradasi. Sebagai contoh, Pseudomonas sp itu dapat mendegradasi beberapa pestisida seperti glikoposa sama herbisida kloroestrazina. Nah, itu dia dapat mendegradasi dua pestisida tersebut berdasarkan enzim yang dapat dihasilkannya. Enzim yang dihasilkan oleh Pseudomonas tersebut itu berupa oksidoreduktase dan ATZA. Nah, untuk cara mengetahui bagaimana mikroorganisme tersebut dapat dikatakan cocok digunakan sebagai agen bioremediasi itu dapat dilihat dari kemampuan mikroorganisme tersebut untuk mendegradasi senyawa yang berhubungan dengan kontak waktu dengan senyawa, kemudian kondisi lingkungan di mana mereka berkembang, dan fleksibilitas fisiologis. Namun dapat dilakukan juga isolasi dari berbagai situs yang terkontaminasi dengan beberapa jenis pestisida dan mencari bagaimana karakternya, pertumbuhannya, dan kemampuan penguraiannya. Apakah ada feedback? Sudah cukup jelas, terima kasih. Ya. Dari teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan, silahkan.
Permisi Pak, izin bertanya. Permisi Pak Irfan. Silakan. Ya, saya Gina Samalta, saya ingin bertanya untuk kelompok presenter. Jadi yang saya ketahui itu terdapat dua macam cara untuk mengaplikasikan pestisida ke tanaman yang terserang hama atau penyakit. Jadi ada pestisida kontak dan juga pestisida sistemik. Pestisida kontak yang diaplikasikan secara langsung ke tanaman, sementara pestisida sistemik itu pestisida yang harus masuk ke jaringan tanaman dulu baru mengatasi hama tersebut kepada tanaman. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah cara pengaplikasian pestisida ini berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap lingkungan, apakah pengaruhnya berbeda seperti itu, dan apakah ini apakah dipengaruhi dari jenis pestisidanya tersebut? Apakah bisa dipahami pertanyaan saya? Bisa diulangi? Mana? Jadi pertanyaan saya, apakah cara pengaplikasian pestisida yang sistemik dan kontak ini berpengaruh terhadap lingkungan, dan juga atau ini dipengaruhi oleh jenis pestisida yang diberikan, seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, silahkan. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Ya, saya Nur Aini izin bertanya kepada kelompok 5 ya. Tadi disebutkan pada presentasi bahwa pestisida kimia itu dibagi menjadi organoklorin, organofosfat, karbamat, dan piritroid. Nah, yang ingin saya tanyakan, pembagian tersebut didasarkan oleh apa, dan adakah contoh pengaplikasian masing-masing dari organoklorin, organofosfat, karbamat, dan piritroidnya? Terima kasih. Ya. Dari teman-teman yang lain, ada pertanyaan lagi? Sampaikan. Permisi Pak, saya izin bertanya. Apa suara saya bisa terdengar? Oke, belum ada ya. Ya. Untuk berikutnya kepada kelompok presenter, kami persilahkan menanggapi. Bisa menjawab tadi dari pertanyaan Aini terkait dasar perbedaan organoklorin, fosfat, karbamat, dan piritroid. Jadi pengulangan pestisida ini didasarkan oleh karakteristik dari setiap pestisida. Contohnya itu organoklorin, yang dia itu bersifat larut dalam lemak dan diakumulasi pada jaringan lemak pada hewan, dan toksik terhadap hama, dan juga bersifat tahan lama gitu. Contohnya itu dari DDT, pestisida DDT, aldrin, linden, klorden gitu. Kemudian untuk organofosfat, ini dia larut dalam senyawa larutan organik dan juga pada air, dan akan diserap oleh tumbuhan dan ditransfer ke daun dan juga batang, sehingga organisme target dari pestisida ini yaitu insekta pemakan daun. Contoh dari pestisidanya sendiri ada malation, metilparation, dan diazinon. Kemudian untuk pestisida karbamet, ini membunuh insekta yang tertentu dan juga toksik kepada vertebrata, dan umumnya itu tidak tahan lama pestisidanya. Contohnya itu sefin dan karbaril. Selanjutnya piritroid. Jadi piritroid ini yang paling aman untuk digunakan, tidak toksik untuk insektisida. Contohnya itu piretrin. Kemudian sebenarnya ada satu contoh pestisida, satu
klasifikasi pestisida yaitu biological, yang karakteristiknya ini untuk membunuh kulit bulu dan juga digunakan untuk hama hutan dan juga tanaman seperti kupu-kupu. Contoh yang digunakan itu tadi udah dijelasin, contohnya itu Bacillus thuringiensis. Kemudian contoh dari pestisidanya itu Dispel, Forey, dan Toluicid. Apakah ada tambahan dari Oke, sudah ya. Bagaimana penanya? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab. Terima kasih, kelompok 5. Untuk berikutnya ada pertanyaan lagi dari Gina. Silakan siapa yang mau menanggapi dari kelompok 5? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaannya Gina mengenai tentang pestisida sistemik dan pestisida kontak. Kalau menurut kami itu tidak ada pengaruhnya ke organisme atau lingkungan karena itu hanya sebatas sistem pemberian pestisida kepada tumbuhan atau kepada hama. Yang berpengaruh dari pestisida sendiri adalah dari penggunaannya. Karena kita tahu sendiri konsep dari penggunaan pestisida itu ada 6 tepat. Tepat sasaran, tepat mutu, tepat jenis pestisida, tepat waktu, dan tepat dosis atau konsentrasi. Dan juga tadi dijelaskan berdasarkan kategori pestisida itu ada pestisida yang terbagi menjadi seperti insektisida, herbisida, rodentisida, dan dari kategori-kategori tersebut sudah ada target hamanya. Jadi jika digunakan secara tepat dan mengikuti dari 6 tepat itu, menurut kami tidak ada pengaruh kepada organisme lain atau di lingkungan. Tapi pengaruh tersebut akan muncul jika dari penggunaan pestisida itu dilakukan secara berlebihan dan tidak tepat penggunaannya dari 6 konsep tepat itu. Terima kasih. Oke, bagaimana penanya? Sudah sangat jelas Pak penjelasannya. Ya, jawab ya. Oke. Ada yang ingin tanyakan lagi dari teman-teman yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, perkenalkan saya Cynthia Kulingga Dewi. Sebelumnya terima kasih atas kelompok presenter telah menyajikan presentasi yang cukup menarik ya, tapi saya juga izin saran pada beberapa slide seperti pada tipe dan agen degradasi, kemudian pada contoh serta kategori pestisida, alangkah baiknya jika diberikan gambar agar lebih representatif dan kita mengenali produk-produk tersebut seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan mekanisme degradasi pestisida yang dilakukan oleh mikroorganisme ya, seperti itu, dan apakah setiap bakteri, bukan hanya bakteri, juga fungi ya, itu pada yang menempati struktur tanah yang berinteraksi langsung dengan residu pestisida itu selalu memberikan respon positif, yaitu dengan misalnya langsung degradasi seperti memanfaatkan enzim hidrolase, oksigenase, peroksidase, ataukah mungkin ada beberapa bakteri ataupun fungi yang malah memberikan respon negatif, bahkan bisa juga mengalami kepunahan seperti itu, karena tadi yang dijelaskan hanya yang memberikan respon positif, yaitu dengan menghidrolisis enzim-enzim yang dapat mereduksi atau mendegradasi pestisida. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Ya, ini dari ada yang mengajukan pertanyaan lewat chat. Dari Zurotin Purota, jelaskan pada makalah bahwa transformasi senyawa kimia dalam proses bioremediasi tidak hanya bergantung pada keberadaan mikroorganisme dengan enzim berdegradasi yang sesuai, namun juga berbagai parameter lingkungan. Apakah dapat dijelaskan
apa saja parameter lingkungan yang memengaruhi tersebut. Oke. Ya, silakan ditanggapi oleh kelompok presenter. Saya izin menjawab pertanyaan ini. Ya, tadi apa mekanisme degradasi mikroorganisme yang berinteraksi langsung apakah memiliki kemampuan untuk degradasi aja atau ada efek lainnya gitu. Jadi kalau Ini kok seperti putus-putus ya? Iya. Mungkin. Sudah jelas belum Pak? Ya, ini lebih jelas. Mungkin bisa lebih dekat ke mikrofonnya. Jadi kalau misalnya dilakukan isolasi dari lingkungan dari tanah yang sudah tercemar pestisida itu kan akan ditemukan isolat yang yaitu mampu menggunakan senyawa-senyawa yang ada di tanah tersebut, yaitu senyawa-senyawa pestisida untuk digunakan dalam pertumbuhannya gitu. Jadi sudah pasti kalau misalnya mikroorganisme yang ada di tanah itu memiliki kemampuan untuk mendegradasi pestisida sendiri itu. Kemudian kalau dampak negatifnya itu saya masih kurang tahu karena kalau selama ini saya baca itu kalau mikroorganisme tanah itu pasti dia yang diisolasi dari lingkungan tercemar itu pasti memiliki kemampuan untuk degradasi. Karena apakah menjawab atau ada feedback? Baik, mungkin saya izin feedback sedikit. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari jawaban Putri Adila tadi, intinya apabila terdapat lingkungan yang terkontaminasi dan di situ ada bakteri indigenous, ya berarti ada bakteri yang asli di tanah, itu berarti memang semua spesies bakteri tersebut memberikan respon positif, yaitu artinya dapat mendegradasi senyawa polutan atau pestisida yang terkandung di tanah, begitu ya. Jadi tidak ada bakteri yang misalnya malah pestisida itu merusak hidupnya atau bahkan ada yang mengalami kepunahan seperti itu. Izin menanggapi, mungkin kalau bakteri yang mati atau seperti apa itu pasti ada, tapi kalau misalnya yang diisolasi itu dari mikroorganisme isolasi dari daerah tercemar itu pasti dia yang memiliki kemampuan untuk degradasi pestisida itu. Baik, terima kasih. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan ditanggapi dari Suratin Kurota. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Suratin Kurota. Parameter lingkungan apakah dapat dijelaskan apa saja parameter lingkungan yang mempengaruhi proses degradasi? Jadi untuk parameter lingkungan yang mempengaruhi proses degradasi itu ada suhu, oksigen, pH, nutrisi, cahaya, dan tekanan osmotik. Umumnya kecepatan degradasi pestisida oleh mikroorganisme berlangsung optimum pada suhu 15 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian juga ada faktor biologis meliputi mikroorganisme yang ada, karakter, jumlah sel, dan enzim yang dimiliki pada mikroorganisme pendegradasi tersebut. Kemudian untuk kelembapan umumnya pada proses biodegradasi itu 50 hingga 80%. Ada tanggapan? Dari saya sudah cukup, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke.
Ya, dengan senyum berarti sudah terjawab, gitu ya. Oh, ada responnya. Oke. Yes. Silahkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Permisi Pak, apa suara saya terdengar? Ya, silahkan, Robita. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kelompok 5 atas presentasinya yang cukup informatif. Namun ada hal yang ingin saya tanyakan, yakni berdasarkan penjelasan, tadi terdapat 3 sistem biologis pendegradasi pestisida yang didasarkan melalui mekanismenya, diantaranya degradasi bakteri, fungi, dan enzimatis. Nah, dari ketiga mekanisme ini, apakah ada mekanisme yang lebih efektif dalam mendegradasi pestisida, atau apakah dari ketiga mekanisme ini memiliki tingkat keefektifan berbeda pada kondisi tertentu? Terima kasih. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, yang lain silakan. Oke, tidak ada ya? Tidak ada. Kita langsung ditanggapi oleh kelompok presenter. Izin menjawab pertanyaan dari Novita. Jadi untuk mekanisme tersebut dari sumber yang saya baca itu yang paling efektif penggunaannya dalam biodegradasi pestisida itu fungi, karena fungi sendiri memiliki enzim yang ekstraseluler enzim yang dapat mendegradasi beberapa komponen seperti enzim lignin, kemudian lignin peroksidase, manganese peroksidase, lakase, dan oksidase yang dapat mendegradasi pestisida lebih baik daripada bakteria. Namun kembali lagi dari enzim yang dihasilkan dan pestisida yang akan didegradasi itu tergantung dari hal tersebut untuk efektivitasnya. Apakah menjawab? Baik, terima kasih Saudari Sinta atas penjelasannya. Ya, sudah terjawab ya pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Oke, jika tidak ada, saya ingin memberikan tanggapan gitu ya, terkait apa yang dipresentasikan tadi. Ya. Ya, ada beberapa catatan dari saya. Ini waktunya ya agak terbatas. Jadi saya langsung masuk ke yang penting dulu. Kalau seandainya mencukupi, nanti bisa lengkap semua yang saya catat. Oke, yang pertama, mungkin ini bisa ditanggapi cepat gitu ya oleh kelompok presenter. Masalah salah atau benar itu tidak ada masalah gitu ya. Yang penting cepat responnya gitu. Ya, tadi kan disampaikan ada beberapa kriteria pestisida ya, atau kategori pestisida berdasarkan mungkin struktur molekul gitu ya, atau jenis molekulnya seperti itu. Kemudian dari bisa ditampilkan di slide. Yang ada organofosfat, organoklorin itu.
Ya, oke, makasih. Ya, ini kan disampaikan ada organoklorin, organofosfat, karbamat, eritroid gitu ya. Nah, dari senyawa ini, ya dari kelompok-kelompok ini, ya itu mana yang merupakan senyawa organik? Langsung dijawab aja. Mau salah, mau benar, gak ada masalah. Izin menjawab Pak, organoklorin karena mengandung hidrokarbon. Hidrokarbon, organoklorin itu ya, tadi yang terjawab organoklorin ya. Organofosfat. Ya, mungkin perlu tahu apa namanya definisi dari senyawa organik gitu ya. Senyawa organik itu adalah senyawa yang mengandung unsur karbon dan hidrogen gitu ya. Jadi minimal itu ada karbon dan hidrogen. Entah nanti berikutnya akan ada oksigen tambahan atau mungkin gugus klor ya atau gugus fosfat ya dan sebagainya atau nitrogen mungkin ya seperti itu tidak ada masalah, itu tambahan saja. Tapi intinya selama senyawa tersebut itu mengandung karbon dan hidrogen, nah itu bisa dikatakan atau merupakan senyawa organik ya seperti itu. Nah ini terkait dengan istilah ya supaya jangan bingung ya, supaya jangan bingung. Umpamanya gini, oh ini pestisida kimia ini bukan senyawa organik gitu ya. Apa namanya? Pertanian organik ini tidak menggunakan pestisida kimia seperti itu. Padahal pestisida yang diberikan itu ya senyawa organik, gitu kan? Nah ini kan kesannya seperti ada apa namanya bertolak belakang gitu ya, nggak sesuai. Kesannya seperti itu gitu. Tapi sebenarnya ini bisa dibedakan ya, tergantung konteksnya. Jadi kalau kita bicara pertanian organik ya tentu saja itu adalah pertanian yang tidak menggunakan pestisida sintetik gitu ya. Jadi pestisida kimia ini mungkin bisa lebih tepatnya itu menggunakan istilah pestisida sintetik karena memang disintesis oleh manusia seperti itu. Jadi manusia ini mendesain strukturnya, kemudian disintesis, gitu ya, disintesis. Akhirnya terbentuklah suatu molekul tersebut ya. Nah, ya nanti kita akan diskusi lebih lanjut apa dasar apa dia mendesainnya itu, dasarnya apa, kok dibuat desain tertentu seperti itu ya. Nah nanti kaitannya dengan toksisitas. Nah terus ya balik lagi ya tentu saja kalau pertanian organik itu menggunakan biopestisida ya seperti yang ditampilkan di sebelah kiri ini biopestisida. Ini masuk dalam pertanian organik ya. Tapi hakikatnya kalau kita bicara tentang struktur molekul, pestisida sintetik ini ya termasuk senyawa organik juga ya. Nah, terus apa pentingnya kok mempelajari istilahnya ini hakikatnya kok ini organik gitu ya, udah jelas ini kan pestisida sintetik gitu ya, buatan dan tidak aman gitu. Kenapa kok disebut organik gitu? Yang merasa berkepentingan ya, yang berkepentingan ya terhadap hal ini adalah agen pendegradasinya gitu. Jadi mikrobanya itu gitu. Mikroba yang bisa membedakan mana yang organik dengan yang non organik dari sudut pandang mikroba. Ya, nah kalau yang non organik ini sebenarnya ada satu lagi apa organoklorin, ada anorganik sebenarnya. Yang sintetik itu pestisida, ada anorganik. Ada anorganik ya. Jadi kalau untuk pestisida anorganik ya strukturnya itu tidak ada karbon dan hidrogen ya. Ini nanti memang bisa dicek, memang ada baiknya ditampilkan struktur yang mewakili ya, memang ada banyak sekali jenisnya. Jadi satu saja yang mewakili organoklorin, organofosfat, karbamat, eritroid ya, sehingga kita bisa memastikan bahwa ini memang
organik ya. Nanti kalian bisa cek sendiri aja ya. Dan pastikan saya benar atau tidak gitu. Seperti itu. Oke. Nah, terus ya perlu diingat juga terkait dengan struktur. Untuk struktur itu apabila tidak biasanya berbentuk rantai gitu ya. Nah, kalau di situ rantai atau cincin, nah seringkali itu C-nya tidak dituliskan gitu ya. C-nya tidak dituliskan, tapi hanya berbentuk sudut-sudut saja ya, garis-garis yang bentuk sudutnya. Nah, sudut-sudut itu sudah menunjukkan bahwa sebenarnya adalah karbon, ada karbon. Jadi sudah merupakan sesuatu yang hal dapat dipahami seperti itu. Dan ada karbon ya, ada H-nya juga ya. Kalian kan belajar ya kalau C dengan H ada ikatan itu. Oke. Itu terkait dengan struktur. Kemudian kaitannya dengan agen biodegradasi ini ya. Kembali lagi, senyawa organik ini ya, apa manfaatnya bagi, atau pestisida ini ya, apa manfaatnya bagi bakteri ataupun jamur itu, kalau dia bisa mendegradasi senyawa tersebut, apa manfaatnya? Izin menjawab, Pak. Kalau misalnya dari karbon sendiri kan itu merupakan salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan untuk tersebut untuk hidup. Juga mikroorganismenya tersebut tuh dapat menghasilkan enzim ekstraseluler yang dapat menghidrolisis senyawa-senyawa organik pestisidanya tersebut. Oke. Ya, mungkin saya sambil share screen ya. Saya coba menggunakan whiteboard di sini ya untuk menjelaskan hal ini. Sebenarnya sudah dijawab ya dari Putri yang disampaikan tadi itu. Ya, jadi ini mungkin biar lebih ingat untuk teman-teman yang lain ya. Mikroorganisme itu membutuhkan sumber karbon, sumber nitrogen ya, sumber NPS ya, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan makromolekul gitu ya. Makromolekul. Jadi dan ada yang lain-lain, mineral lainnya itu yang mikromolekul atau istilahnya makronutrien ya, makronutrien dan mikronutrien. Jadi kalau makronutrien itu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, butuh nih. Ini makanya kita pernah mendengar ada istilah CN ratio gitu ya, CN ratio. Kenapa kok hanya C dan N gitu ya, atau bahkan mungkin ada CNP ratio, kenapa enggak SP ratio gitu ya? Ya karena memang yang dibutuhkan paling besar itu adalah CN gitu ya, atau juga kadang terlibat ada P di sini. Nah, terus jadi senyawa pestisida itu ya, ini coba sekarang sudut pandangnya. Kalau tadi kan pestisida itu sesuatu yang tidak diharapkan ya, pestisida sintetik berbahaya bagi lingkungan. Nah, sekarang kita rubah sudut pandangnya bagi bakteri, dari kacamatanya bakteri salahnya ya. Jadi si bakteri melihat pestisida itu adalah sumber nutrisi bagi dia, ya tapi tidak semua pestisida ya, karena ada pestisida yang memang didesain supaya tidak mudah didegradasi bakteri gitu. Dia buat dengan seperti ini loh, kok mudah terdegradasi. Nah ini harus dibuat yang nggak gampang didegradasi seperti itu supaya awet. Jadi penyemprotannya, aplikasinya 1 kali saja itu bisa tahan mungkin sebulan, jadi tidak perlu sampai seminggu 2 kali seperti itu. Itu ada tujuan-tujuan seperti itu, tapi itu malah berdampak negatif ya terhadap lingkungan. Nah sekarang balik lagi ke dari sudut pandang bakterinya ya, saya nggak tahu lupa strukturnya ya, anggap aja ada yang mungkin seperti ini gitu ya. Nah ini kan ada
Ini C sebenarnya ya, ini nggak dituliskan gitu ya. Ya ini sih aromatik ya, aromatik. Ya ini mungkin ada Cl kah ya. Kadang ini diganti. Nah ini ada Cl. Nah ini mungkin termasuk organoklorin karena di sini ada klorin. Tapi yang di sini ya tetap C. Nah terus karena di sini ada sumber karbon ya. Nah ada sumber karbon. Yang pasti nanti proses degradasinya itu dilepas dulu klorinnya ini dehalogenasi ya. Jadi tadi mungkin udah disampaikan ya dehalogenasi. Kalau seandainya memang ada klornya seperti organoklorin, nah itu kan halogen ya. Cl, Br, I itu ya kan termasuk halogen ya. Nanti dilihat lagi yang sistem periodik itu. Nah terus ya setelah ini dilepas gini ya. Nah ini akan menjadi mudah nanti untuk terdegradasi. Jadi cincin ini akan lepas, gitu ya, terputus cincinnya, gitu ya. Kemudian nanti menjadi senyawa yang dapat dimanfaatkan oleh bakteri. Jadi ini step-step awalnya dari enzim-enzim yang dilepaskan itu berperan memutuskan ini gugus-gugus ini. Nah kemudian karena di sini nanti ada karbon, bakteri ini bisa memanfaatkan senyawa ini sebagai sumber karbon dan juga sebagai sumber energi. Tuh. Dan penting sumber karbon dan energi gitu ya. Nah, kalau bisa memang dimanfaatkan sebagai sumber karbon dan sumber energi, berarti bakteri tersebut bisa hidup hanya menggunakan pestisida ini sebagai satu-satunya sumber karbon. Ya, jadi kan ingat ya pada saat dikulturkan di agar, medium agar ya. Nah, di agar atau di medium cair gitu ya. Nah, ini kan medium itu ada komposisinya gitu ya. Contoh mamanya di situ diberi glukos, ada yeast ekstrak gitu ya. Contohnya begitu ya glukos ini. Nah, glukos, yeast ekstrak ini ada karbonnya. Dia punya karbon. Punya C gitu ya. Nah, jika kita ingin mengisolasi bakteri yang memiliki kemampuan mendegradasi senyawa spesifik ini, ya. Nah, ini senyawa ini harus dimasukkan di sini dalam komposisi medium ini ada, ya, sudah ada. Di sini juga ada, harus ada. Tapi jangan diberi sumber karbon lain. Glukosnya jangan diberi, yeast ekstraknya jangan diberi. Karena ada sumber karbon lain. Kalau ada sumber karbon lain, bakteri cenderung akan memanfaatkan sumber karbon yang mudah. Yang ini lebih mudah nih. Glukos ini paling mudah ya, paling mudah. Makanya jadikan model ya untuk perolehan energi dari glikolisis, Krebs ya. Kan glukos namanya. Ya ini ekstrak isinya ada sumber organik nitrogen, karbon dan sebagainya. Macam gitu ya. Jangan diberi ini harus dihilangkan. Nah, boleh dikasih sumber nitrogen tapi anorganik, umpamanya NH4 ya, NH4 Cl gitu ya, atau NH4 NO3 gitu ya. Nah, tapi intinya ini sebagai satu-satunya sumber karbon sehingga bakteri itu dipaksa, kamu kalau nggak bisa memanfaatkan ini, kamu nggak akan bisa tumbuh di sini. Yang punya kemampuan memanfaatkan senyawa pestisida ini, dia bisa tumbuh. Gitu. Itu proses isolasinya. Kalau kita mau seleksi dari tanah itu kan banyak jenis ya bakterinya, jamur segala macam jenis-jenis spesiesnya. Tadi itu ya. Nah, contoh tadi ada Pseudomonas gitu ya. Nah, begitu diberi pestisida tersebut ya, Pseudomonas itu bisa tumbuh di sini. Tapi yang lain-lain, spesies yang lain yang ada di tanah itu tidak bisa tumbuh. Karena memang tidak bisa memanfaatkan pestisida ini. Seperti itu. Itu cara pendekatan untuk isolasinya. Untuk menyeleksi bakteri yang punya kemampuan untuk mendegradasi pestisida jenis tertentu. Ya. Jadi artinya, kenapa kok bakteri yang bisa mendegradasi ini bisa tumbuh, terus yang lainnya tidak bisa tumbuh? Itu karena bakteri ini memang memiliki sistem enzim
Tadi ada ya sistem enzim ya, disebutkan di presentasinya. Artinya ada beberapa jenis enzim ya. Jadi ada struktur ini ya, struktur pestisida ini bisa lihat ya. Warna. Oke. Ya, dari struktur pestisida ini itu diubah menjadi senyawa A. Diubah lagi menjadi senyawa B. Seperti tadi yang ditampilkan ya di slide yang akhir-akhir itu ya, ada banyak senyawa. Nah, setiap step ini kan ada enzimnya sendiri-sendiri, itu enzimnya sendiri-sendiri di sini, itu sendiri-sendiri. Nah, bakteri ini punya sistem enzim itu, mulai dari sini 1, 2 ya dan seterusnya punya. Itu maka dari itu kita dapat mendegradasi senyawa ini. Tapi bakteri yang lain tidak punya itu. Jadi di dalam tanah itu tidak semua bakteri mampu mendegradasi klorpirifos umpamanya ya, salah satu pestisida. Klorpirifos itu tidak semua yang ada di tanah dapat mendegradasi gitu ya. Jadi hanya bakteri tertentu saja yang punya sistem enzim ini. Gitu. Itu ya konsepnya. Nah, jadi ada juga bakteri yang merespon netral. Kalau tadi kan ada pertanyaan ya, ada yang negatif. Kalau positif ini yang seperti ini, gitu ya maksudnya. Kurang netral, ya konsentrasi kecil atau cukup banyak, tidak ada efeknya buat dia. Dia tidak akan berdampak. Jadi senyawa itu nggak akan berdampak bagi sel, gitu ya. Karena nggak akan masuk juga gitu ke dalam sel. Gitu. Dia punya sistem transport yang cukup, yang bisa menseleksi senyawa ini nggak akan bisa masuk. Gitu. Ya, tapi kalau ada yang lain-lain ya ada yang dikira mirip gitu ya dengan yang dianggap senyawa penting atau vital, itu nanti keambil sama dia, terambil sama dia. Loh, begitu diambil, loh kok harapannya kan dari senyawa ini istilahnya ya, kalau di dalam pokoknya dianggap mirip ya, dianggap mirip. Oh, ini mirip dengan glukosa umpamanya gitu ya, strukturnya mirip dengan glukosa, terus itu bisa masuk ke dalam sel gitu ya, bisa masuk ke dalam sel. Nah, dia masuk ke glikolisis umpamanya. Ya. Kalau glukosa kan step pertama ya, glukosa step pertama itu apa ya, saya lupa. Dari glukosa ini nanti menjadi apa gitu ya. Senyawa apa di sini? Kan ada enzimnya. Ya, karena strukturnya ini mirip dengan glukosa, umpamanya gitu. Ini contoh ya, gampang aja. Enzim ini mendeteksi senyawa pestisida tersebut karena dianggap kayak glukosa. Nah, terus dia melekat dan menghasilkan produk. Nah, produknya itu ya bukan yang diharapkan di sini. Gitu. Ini kan nanti ada step berikutnya, udah siap enzim berikutnya. Ya, udah siap ini di sini. Karena ini produknya nggak sesuai, enzim ini ya pasti sudah tidak bisa mengenali ini lagi. Jadi ini stop, macet di sini. Ya, nah kalau seperti ini kan bisa mengakibatkan dia gagal mendapatkan energi gitu ya, gagal mendapatkan energi, jadi dia kekurangan energi dan bisa mati gitu ya. Nah, ini biasanya efek toksisitasnya itu seperti itu gitu, toksisitas ya. Ini mungkin saya ya masih ada waktu sih, ini saya nyambung sekalian ke efek toksisitas. Kenapa kok toksisitasnya itu bersifat spesifik? Jadi untuk insektisida itu hanya bisa menghambat pertumbuhan serangga, tapi tidak bisa menghambat pertumbuhan jamur gitu ya. Gitu. Ya, ini karena itu tadi gitu ya. Jadi maaf. Aduh. Terus. Ya, jadi kenapa kok bisa bersifat toksik ya dan spesifik? Itu karena senyawa pestisida itu dibuat mirip. Jadi yang mendesain itu dibuat mirip dengan senyawa yang dibutuhkan. Umpamanya ada bentuk senyawa ya seperti ini ya, anggap aja ginilah, ini ada karbon ya, karbon nih, terus nanti dia ada gugus apalah, mungkin di sini oksigen gitu ya.
Di sini ada H. Nah, terus ini dibutuhkan ya oleh sel gitu. Dibutuhkan untuk aktivitas pentingnya bagi serangga gitu ya, aktivitas penting bagi serangga. Maunya kaitannya dengan saraf kah ya, atau transmitter, neurotransmitter saraf ya. Nah, terus dilihat ini neurotransmitter saraf itu strukturnya itu seperti apa. Nah, kemudian ditiru, setelah ditiru, terus dimodifikasi. Yang harusnya di sini maunya ada hidrogen, ini diganti dengan Cl gitu. Namanya ini tambah Cl lagi. Ini umpamanya ya. Gitu, dibuat seperti ini. Nah, terus sel serangga, sistem sarafnya, dia mendeteksi ini, gitu. Oh, ini asetilkolin umpamanya yang untuk saraf gitu ya, neurotransmitter gitu. Oh, ini transmitter ini sesuai gitu ya, dibutuhkan gitu. Nah, terus begitu dia tangkap ini, ternyata nggak memberikan efek ya. Nah, tidak memberikan efek, akibatnya sinyal saraf itu menjadi tidak berjalan, jadi terputus. Akibatnya serangga tersebut menjadi lumpuh ya, jadi lumpuh karena kalah. Ini banyak sekali yang masuk, yang diproduksi di dalam tubuhnya itu kalah bersaing gitu ya. Nah, akibatnya dia lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain, ya lama-lama mati kekeringan seperti itu karena efeknya itu tadi ya. Seperti ini efek toksisitas. Jadi yang mendesain senyawa toksik itu dibuat mirip dengan senyawa vital yang diperlukan oleh tubuhnya. Itu jamur juga namanya kaitannya dengan apa yang spesifik, itu dinding selnya jamur kan spesifik, hanya ada kitin gitu ya. Bakteri nggak ada kitin, yang lain-lain nggak ada ya, tanaman nggak ada gitu ya. Nah, tapi serangga sepertinya ada juga. Nah, itu yang dihalangi adalah ke situ arahnya, efeknya ke sana ya. Ya, mungkin itu saja. Ya, ini udah 9:15. Stop share. Oke. Ya, mungkin itu tambahan dari saya terkait dengan proses degradasinya, konsep degradasi. Jadi dari sudut pandang bakteri yang melihat ini adalah organik ya. Nah, kalau organik, kalau dia bisa mendegradasi, berarti bisa dimanfaatkan sebagai sumber karbon dan sumber energinya. Tapi ada juga yang dia hanya bisa satu step saja, terus dia nggak bisa memanfaatkan lagi, nah itu akan dibuang gitu. Oh, ini nggak ada gunanya, nggak bisa jadikan sumber karbon, nggak bisa jadikan sumber energi buat saya, kata selnya gitu. Ya, gitu. Oke. Ya itu kalau itu nanti ada konsorsium ya, mungkin nanti bisa dilanjutkan untuk yang kelompok berikutnya, adanya membahas yang lain ya terkait dengan konsorsium ya. Ya, mungkin bisa saya tutup aja langsung gitu ya. Waktunya juga sudah lewat. Ya, presensi kayaknya masih bisa atau enggak, lupa saya ingatkan tadi itu. Kalau belum bisa nanti saya extend. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok presenter ya yang tadi telah menyampaikan informasi mengenai pestisida, karakter, sifat-sifatnya, terus juga bagaimana pengaruh atau mekanisme degradasi dari pestisida itu. Ya, sepertinya kalau untuk yang bioremediasinya belum ya. Ya, karena agak panjang, ada in vivo, in situ, ex situ ya. Mungkin sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada presenter dan juga kepada teman-teman lain ya yang berkontribusi dalam diskusi hari ini. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.